Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang harus diketahui sebelum entry untuk pemula ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, untuk teman-teman yang belum join ke komunitas kita, bisa join ke komunitas kita dengan klik link yang ada di deskripsi. Di sana teman-teman nanti akan bisa mendapatkan lookup atau outlook harian yang bisa teman-teman pakai untuk trading serta teman-teman juga bisa diskusi di sana. Untuk itu, teman-teman bisa gabung di komunitas kita dengan klik link yang ada di deskripsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasannya. Beberapa hal yang harus diketahui sebelum entry untuk pemula. Kita langsung ke chart ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya arah tren. Nah, sebelum teman-teman entry, teman-teman harus tahu dulu nih, kemana sih arah tren itu bergerak, apakah dia sideway, apakah dia sedang bullish, atau sedang bearish. Nah, teman-teman bisa gunakan itu untuk melihat kemanakah pergerakan hariannya pada saat itu. Nah, selanjutnya, gimana sih cara menentukan arah tren itu? Yang pertama, teman-teman ketahui dulu kan bentuk tren itu bagaimana. Yang pertama kan bullish itu naik turun, ya kan? Naik turun dan naik turun begitu. Nah, untuk ini contohnya bullish. Kalau bearish dia dari bawah ke atas, ya. Ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk contoh tren bullish, ini contoh tren bearish dan tren sideway, ya kan? Nah, begitu. Nah, ini sideway. Nah, ada tiga macam tren yang seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman sebelum entry harus tahu dulu nih kemana pergerakan harganya. Jangan langsung entry-entry aja. Kalau kita entry-entry aja tanpa tahu kemana pergerakan harga selanjutnya, itu teman-teman akan buta jadinya, teman-teman. Mungkin akan bisa salah entry. Nah, jangan sampai salah entry ya, karena akan ketarik ke stop loss begitu. Bagaimana sih cara mengetahuinya untuk arah tren? Nah, untuk arah tren teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca arah tren. Nah, yang pasti itu secara singkat untuk tren yang sekarang kita bisa melihat ini kan sedang bearish ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat nih ada bearish kecil. Dia naik, turun, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, naik, dan seterusnya. Ya kan, kalau kita ambil contoh begini nih. Nah, ini kan sedang bearish nih, teman-teman. Tapi baiknya teman-teman lihat untuk pergerakan harga harian terlebih dahulu, ya. Kalau kita melihat dari secara garis besar, itu kan sedang bullish nih. Nah, teman-teman berfokus pada entry buy saja karena ikutin arah aja teman-teman. Kalau sebenarnya kan bisa juga kita entry sell ketika harga sedang bullish. Tetapi kan kalau kita entry sell keadaan sedang bullish itu terlalu sedikit teman-teman. Terlalu sedikit kita dapat pipsnya. Memang kan kita bisa ini kan ada naik. Nah, sellnya kan pasti di sini nih. Cuman kan sedikit kita dapat teman-teman. Alangkah baiknya misalnya kita ambil buy dari sini, kita bisa ngambil sampai atas sini daripada hanya ambil sedikit yang di sini saja, begitu. Nah, itu untuk contoh arah tren secara singkat ya. Yang kedua, bagaimana sih ininya hal yang selanjutnya itu cara entry-nya. Yang kedua itu tidak adanya break pada trend line. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih apa sih trend line itu dan cara menggunakannya bagaimana, teman-teman bisa melihat atau menonton ulang video kita sebelumnya tentang trend line. Di sana sudah saya jelaskan secara lengkap dan rinci bagaimana cara penggunaan trend line itu sendiri. Teman-teman bisa nonton video itu dan praktekkan ya agar tahu cara bagaimana menggunakan trend line. Nah, tidak ada break pada trend line itu bagaimana maksudnya, Bang? Nah, maksudnya itu seperti ini, teman-teman. Contoh kita kalau tarik trend line dari sini kan, satu, dua, tiga ya kan, kena. Nah, ini kan sebenarnya udah break nih.
teman-teman. Nah, sudah break pada trend line, dia udah retest juga nih. Ketika sudah ada break seperti ini, teman-teman jangan entry. Lebih baik teman-teman ikuti arah breaknya kemana. Jika dia contohnya seperti ini. Nah, kalau dia contohnya seperti ini kan, nah close-nya kan masih di bawah. Ini teman-teman masih bisa entry nih, masih bisa lanjutin sales hingga ke support terdekat begitu. Itu bisa teman-teman jadikan acuan. Tetapi jika ada break seperti ini, teman-teman jangan langsung masuk ya. Jangan langsung masuk karena itu akan sangat berbahaya. Nah, kenapa berbahayanya nih? Contoh kita break. Oke, udah break nih kan. Tentu kita akan meletakkan SL pada harga terdekat ya kan. Harga support terdekat maksudnya. Kita ambil nih langsung entry Bang di sana. Untuk SL-nya tentu saja kita akan ambil di bawah support terdekat di sini. Jadi kita lebihin sedikit. Nah, ketarik dia teman-teman. Ya kan? Ketarik dulu nih ke bawah. Nah, gimana sih caranya biar lebih enak Bang untuk SL-nya nanti? Karena biar lebih kecil nih. Jangan langsung ambil ketika dia break trend line, tetapi ambil ketika dia retest. Kemana sih daerah retest terdekat ya kan? Nah, daerah retest terdekat itu teman-teman bisa ambil di daerah support yang sini, nih, ya kan? Atau daerah support yang bawahnya lagi dekat sini. Ini bisa teman-teman jadikan acuan. Nah, teman-teman bisa ambil di situ dari awal zonanya udah bisa SL dinaikin sedikit dengan TP terdekat itu di resisten ya kan. Resisten terdekatnya teman-teman acuin. Jadi TP-nya sekitar 1:5. Itu sudah sangat-sangat bagus teman-teman. Ya kan 1:5 nih kita pakai stop loss-nya itu di 150 pips dengan TP sekitar 800 pips. Itu sudah sangat-sangat nikmat. 1:5 udah oke banget teman-teman. Jadi kita SL-nya lebih kecil dengan TP yang maksimal begitu. Nah, begitu teman-teman. Ya, untuk selanjutnya itu mengenai teman-teman harus tahu alasan entry teman-teman sendiri. Kalau teman-teman misalnya menggunakan metode breakout, sub breakout, retest dan entry atau metode SNR biasa dengan breakout, ya teman-teman bisa terapin nih kayak tadi. Tapi jangan ketika harga sedang break banget ya. Ketika break langsung ambil bang, jangan ya. Ketika harga break itu ada yang namanya retest teman-teman. Pasti ada nama retest. Walaupun dia tidak sampai ke daerah zona-zona terdekat, tetapi teman-teman lihat daerah yang potensial untuk dia retest, ya kan? Nah, teman-teman bisa ambil di daerah itu. Kalau kita langsung ambil nih dari ya kan kayak tadi, kita ambil dari dia break bang. Nah, kalau 1:2-nya kan itu sekitar sini. 1:2-nya, tapi ini kan cukup lebar. Jadi kan sangat berisiko sebenarnya teman-teman karena stop loss dan SL kita lebar banget begitu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kayak tadi sebelumnya, ambil di daerah yang potensial dia untuk retest. Jadi SL dan TP kita akan lebih besar ya kan? TP-nya daripada SL-nya begitu. Kayak gini 1:5 kan enak banget. SL 150, TP-nya 800. Nah, di situ teman-teman. Kita tahu alasan kenapa kita entry. Jangan entry-nya sembarangan mentang retest ya kan. Mentang breakout maksudnya. Mentang breakout, dia naik langsung kita ambil posisi. Tapi jangan, karena itu akan membuat SL teman-teman sendiri jadi semakin lebar. Nah, untuk yang selanjutnya, itu teman-teman bisa mempraktekkan cara cut loss yang baik. Nah, untuk selanjutnya itu cara cut loss yang baik. Cara cut loss yang baik itu bagaimana sih maksudnya, Bang? Nah, contoh nih teman-teman, contoh ya. Kita pakai posisi yang tadi juga. Tetapi nih kita anggap harga sedang di sini, ya kan? Dia break nih, teman-teman. Ini kan anggap yang di sini belum terjadi ya. Nih. Nah, misalnya nih harga di sini, masih di sini, terus keluar nih satu lagi.
Satu lagi satu candle dengan breakout ke bawah ya kan. Dengan breakout seperti ini kan menutup dari bawah dari support sebelumnya dan juga support yang ini dengan body candle yang cukup bagus. Itu sebenarnya teman-teman udah bisa langsung cut loss. Kenapa? Karena dia break dan nutup dari support sebelumnya. Itu berpotensial untuk menyentuh stop loss kita. Nah, daripada kerugiannya cukup besar ya kan, lebih baik kita cut loss saja daripada stop lossnya besar. Itu lebih baik teman-teman. Jadi, tetap perhatikan konfirmasi candlenya juga ya. Jika dia break di bawah ini dengan candle engulfing yang cukup baik, teman-teman udah bisa berpikir untuk cut loss. Jika teman-teman merasa ini sepertinya akan melanjutkan penurunan, tidak berpotensi lagi untuk naik nih. Ah ya udah, aku cut loss aja. Nah, itu lebih baik teman-teman daripada kita tahan dengan stop loss 150, kita hanya kita kalau kita cut loss hanya sekitar 110 pips ya kan, daripada kita tahan stop lossnya di 150. Kita bisa save sekitar 40 pips lebih. Nah, begitu teman-teman. Cara untuk cut loss yang baik. Jangan ragu, tetap gunakan money management daripada kita kehilangan uang lebih banyak. Lebih baik kita kehilangan uang sedikit dengan momentum yang baik. Kita cari di momentum berikutnya, begitu. Nah, untuk yang terakhir itu menentukan risk and reward yang baik bagaimana sih ya. Kita ambil lagi nih contoh yang posisi ini tadi teman-teman. Risk and reward yang baik itu 1:2. Contohnya, ya kan, dengan stop loss kita di sini 100, kita genepin aja deh 150 pips biar hitungannya lebih enak. Nah, 150 pips nih. Kita stop loss sekitar 150 pips. 1:2-nya kan itu sekitar 300 ya. Nah, kurang lebih 300 ya kan. Itu untuk 1:2. Itu risk ratio yang baik. Kalau teman-teman gunakan risk ratio 1:1, itu kan akan sedikit lebih berbahaya. Kalau dibilang bisa atau tidak, bisa, tetapi untuk antisipasi ketika next tradingnya kita loss, itu kita kehilangan profit yang sebelumnya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman 1:2 ya kan, 1:2 seperti ini, dengan risk ratio di next trading juga sekitar 150 pips, jadi teman-teman masih ada save 150 pips lagi. Jadi kita masih untung hitungannya. Walaupun kita dalam 1 bulan nih, risk ratio kita sekitar berapa ya? 50%. Nah, 50%-nya itu sebenarnya bukan 50%, tetap 100%. Karena reward kita itu kan di 1:2. Jadi walaupun kita loss lagi 50%, itu hanya setengah dari profit bulanan kita secara total ya. Karena kalau pakai teman-teman pakai 1:2 tetap untung. Kalau berbeda teman-teman kalau pakai 1:1, ya kan? 1:1 nih, 150 banding 150. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Itu masih akan tetap rugi atau balik modal ya kan. Nah, untuk mengantisipasi itu teman-teman gunakan risk ratio 1:2. Contohnya 1:2 ya kan. Atau jika nih nampak momentumnya sedikit bagus, teman-teman bisa taruh di support atau resisten terdekat. Contohnya di sini kan bullish. Kita taruh di kemungkinan resisten terdekat yang baik. Nah, di sini sekitar sini. Berarti kan sekitar 1:5 nih. Nah, 1:5 kan itu udah sangat bagus, teman-teman. Jadi ketika next trading pun kalau kita gagal atau loss, itu kita masih ada simpan 4 lagi dari trading sebelumnya. Nah, untuk stop lossnya bagaimana sih Bang yang bagusnya itu? Nah, untuk yang bagus stop loss itu tidak di body candle, ya kan? Tidak di body candle seperti ini. Nah, kalau kita taruh nih di body candle sebelumnya. Nah, stop loss kena kita SL, ya kan? Tapi kita taruh di ini di ekornya atau di wicknya bisa saja, cuman rawan kejilat, teman-teman. Untuk menghindari itu, teman-teman cari support atau resisten terdekat ya kan. Contohnya di sini kan kita buy berarti support yang kita cari. Jangan taruh di pas-pas dari wick
pada candle sebelumnya, tetapi beri sedikit ruang untuk mengantisipasi, ya, untuk mengantisipasi teman-teman itu kejilat SL. Untuk mengantisipasinya itu kita beri sedikit ruang atau nafas agar ketika candlenya itu turun, ya kan, turun begini. Nah, dia hanya mengincar wicknya dan dia lanjut naik ke atas. Daripada teman-teman taruh di wicknya aja nih, taruh di wicknya aja, jebret langsung kena SL. Nah, itu yang kita hindari. Dan itu alasan kita melebihkan sedikit dari week sebelumnya. Nah, untuk hal-hal yang harus teman-teman ketahui sebelum entry itu saja. Di video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini dan kita akan berjumpa di next video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa dan terima kasih.